Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Miss harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan kita semua tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan Miss Nikmah dalam pembelajaran matematika tentang pengolahan data. Di pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar tentang bagaimana cara mengumpulkan data, membaca data, dan juga menafsirkan data. Nah, di pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, dan juga diagram lingkaran. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kalian simak penjelasan berikut ini dengan penuh konsentrasi. Kita akan belajar tentang menyajikan data. Data yang telah dikumpulkan dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti dalam tabel, dalam diagram batang, diagram garis, dan juga diagram lingkaran. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam menyajikan data. Yang pertama, tentukanlah data terendah dan data tertinggi terlebih dahulu. Kemudian, tuliskan data urut dari yang terendah, dan hitung banyak setiap data dengan memberi turus. Sekarang perhatikan, kita akan belajar menyajikan data dalam tabel. Contohnya, di sini di hadapan kalian ada hasil pengukuran tinggi badan siswa kelas 5. Ya, di sini ada yang tingginya 145 hingga tinggi 149. Nah, di sini kita sajikan dulu dalam bentuk tabel seperti ini. Tabelnya kita bagi menjadi 3, yaitu ada tinggi badan, kemudian ada turusnya, dan ada banyak siswanya. Dan di bawah ini adalah jumlah keseluruhannya. Turus itu apa? Turus itu yang bentuknya seperti garis-garis. Nanti kita lihat ya. Pertama, kita tuliskan dulu tinggi badannya secara berurutan. Ya, di sini ada yang tingginya 145. Kemudian 146, 147, 148, dan 149. Nah, kalau sudah dibuat urut seperti ini, kalian akan lebih mudah dalam menghitung berapa banyaknya. Sekarang kita lihat dari yang pertama, yang tinggi badannya 145 cm. Kita lihat di data di atas ini, kita akan tandai yang tinggi badannya 145. Ada berapa nih? 1, yang ibu tandai lingkaran, 1, 2, 3, 4. Kemudian 5. Yang tinggi badannya 145, ada 5 orang atau ada 5 siswa. Nah, terus ini seperti ini ya, dibuat dulu 1, 2, 3, 4, dan yang kelimanya kalian coret miring seperti ini. Ini namanya turus. Kemudian kita hitung yang 146. Ada 1, kemudian 2, kemudian 3. Yang 146 ada 3 siswa. Yang 147, 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya, kita buat turusnya 4 seperti ini, dengan banyaknya kita tulis juga 4. Kemudian yang 148. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita buat turusnya di sini 6 dan banyaknya ada 6 siswa. Dan yang 149 ada 1, 2. Kita buat turusnya 2, banyak siswanya 2. Kita jumlahkan keseluruhan siswanya ada 20 siswa.
Jika sudah kalian tandai semua, berarti sudah kalian masukkan semua datanya ke dalam tabel, ya. Kemudian yang berikutnya adalah menyajikan data dalam diagram batang. Perhatikan di sini ada tabel jenis buah yang disukai oleh siswa kelas 5. Nah, di sini ada jenis buahnya mangga, rambutan, jeruk, apel, dan melon. Dan banyak siswanya, ada yang suka mangga ada 10 orang, yang suka rambutan 4 orang, yang suka jeruk 17 orang, yang suka apel 15 orang, dan yang suka melon 12 orang. Kita akan membuat diagram batang dari tabel data ini. Langkah-langkahnya, yang pertama adalah kalian gambarlah terlebih dahulu sumbu datar dan sumbu tegaknya. Seperti ini ya. Kalian buat sumbu datar dan sumbu tegak. Setelah itu, kalian tentukan skalanya. Skala itu adalah angka yang di sini nih, yang di jarak ini. Nah, kita tentukan angkanya ada 5, 10, 15, 20. Ini kita buat lompat 5. Karena di sini angkanya sampai maksimalnya ada 17 ya, yang tertingginya ada 17. Kalau kita buat angkanya 1, 2, 3 dan seterusnya, ini diagramnya akan jadi sangat tinggi. Boleh kalian membuatnya dengan lompat 5 seperti ini. Kalau kalian mau lompat 2 juga boleh, yang penting konsisten angka lompatnya ya. Di sini kita akan buat lompat 5. Dan selanjutnya, tulislah jenis buah di sumbu mendatar dan banyak siswa di sumbu tegak. Di sini jenis buahnya kalian tulis di sini ya, yang mendatar mangga, rambutan, jeruk, apel, dan melon. Kalian buat di sumbu mendatar. Kemudian di sumbu tegaknya adalah banyak siswanya. Barulah kalian buat batang-batang persegi panjang sesuai data pada tabel. Sekarang kita lihat di sini mangga, yang suka mangga ada 10. Berarti yang suka mangga ini ada 10. Nah, kita tandai di angka 10. Nah, kita buat garis titik-titik bantu seperti ini, baru kita buat batangnya. Ya, mangga ada 10 orang yang menyukai. Kemudian rambutannya ada 4. Di sini kan angka 4-nya tidak dicantumkan, berarti kalian boleh mengira-ngira posisi angka 4-nya. Nah, kira-kira posisi angka 4-nya ada di sini ya. Nah, kemudian kita buat batangnya. Nah, seperti ini. Kemudian yang jeruk ada 17. Jeruk juga sama nih, ada 17, angkanya tidak dicantumkan. Kita kira-kira posisinya. Nah, ada di sini ya. Ada di antara 15 sama 20. Kita buat batangnya. Kemudian selanjutnya apel ada 15. Nah, seperti ini kita buat garis bantunya. Baru kita gambar batangnya. Dan satu lagi melon ada 12. 12 juga sama ya, tidak ada angkanya, kalian perkirakan posisinya. Nah, kira-kira posisi 12 ada di sini. Berarti melon di sini dan kita buat batangnya. Jadilah diagram batang. Bisa ya? Selanjutnya adalah menyajikan data dalam diagram garis. Di sini ada penjualan buku di sebuah toko. Ya, dari bulan Januari hingga Mei. Nah, ini adalah banyak penjualannya. Kita lihat langkah-langkah dalam membuat diagram garis. Yang pertama, langkah-langkahnya, kalian gambarlah terlebih dahulu sumbu datar dan tegak, sama seperti tadi ya pada diagram batang. Nah, kalian buat dulu seperti ini. Kemudian yang kedua, tentukan skalanya. Kalian lihat di sini angkanya. Ini boleh kalian buat lompat 5 juga boleh, tapi mungkin angkanya akan jadi banyak. Nah, supaya tidak terlalu tinggi diagramnya, kita buat lompat 10. Jadi, di sini skalanya 10, 20, 30, 40. Berikutnya, tulislah nama bulan di sumbu mendatar. Nah, berarti yang bulannya nih, ini kita buat di sumbu mendatar. Januari, Februari, Maret, April, Mei. Dan banyak penjualan di sumbu tegak. Nah, ini banyak penjualannya. Kemudian, buatlah titik-titik pada pertemuan nama bulan dan banyak penjualan.
Di sini titik-titiknya kita buat dulu. Pertama kita lihat bulan Januari. Januari di sini penjualannya 25. Nah, berarti kita buat titik-titik seperti ini. 25 di sini tidak ada angkanya, berarti kita perkirakan posisinya ada di sini. Nah, seperti ini. Kita buat titik di antara pertemuan ini. Nah, kita buat titik seperti ini. Kemudian Februari ada 20. Berarti kita buat seperti ini ya. Nah, kita pertemukan titiknya dan kita gambar lagi titik di sini di pertemuan garis. Kemudian bulan Maret ada 35. Nah, kita buat 35 juga sama nih, kita perkirakan posisinya. Nah, di sini kita buat titik di pertemuannya. April di sini ada 10. Nah, kita buat seperti ini ya. Dan Mei ada 40. Nah, kita buat seperti ini. Nah, sekarang kalian tarik garis hubung berurutan antar titik yang dibuat. Nah, di sini kalian dalam membuat garisnya dibuat berurutan sesuai bulannya seperti ini. Lihat ya. Nih, dari Januari ke Februari. Kemudian dari Februari kalian sambungkan ke Maret. Kemudian dari Maret kalian ke April. Dari April ke Mei. Ya. Jadilah diagram garisnya. Bisa ya jika diminta untuk membuatnya. Berikutnya adalah menyajikan data dalam diagram lingkaran. Nah, di sini ada data tabel hasil donor darah PMI. Ada 4 golongan darah ya, dengan banyak kantongnya seperti pada tabel. Nah, untuk diagram lingkaran ini, pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah menjumlahkan banyaknya ini nih. Ya, di banyaknya ini kalian jumlahkan. Jadi kita jumlahkan dulu 15 ditambah 10 ditambah 17 ditambah 30. Nah, ini setelah kita jumlahkan hasilnya adalah 72. Kemudian setelah itu kalian hitung besar sudutnya. Karena yang akan kita buat adalah lingkaran. Ya, kita akan buat besar sudutnya. Nah, di sini pertama kita akan hitung besar sudut untuk golongan darah A. Caranya kita lihat sini 15. 15 ini didapatkan dari banyaknya kantong darah A ya, kantong darah golongan darah A. Per 72. 72 ini dari jumlah keseluruhan kantong darah. Dikali 360. 360 ini adalah keseluruhan derajat dari sebuah lingkaran. Nah, jika seperti ini sudah kalian hitung. 360 boleh kalian bagi ke 72 karena bisa ya. 360 dibagi 72 karena bisa kita boleh bagi. Hasilnya adalah 5. 15 dikali 5. Hasilnya adalah 75. Kemudian golongan darah B. Golongan darah B di sini 10 per 72. 10-nya dari banyaknya kantong darah B dan 72 adalah jumlah keseluruhan dikali 360. Nah, ini sama ya, 360 dibagi 72, 5. 10 dikali 5 hasilnya 50 derajat. Kemudian golongan darah AB. Berarti kalau golongan darah AB adalah 17 per 72 karena banyaknya kantong darahnya adalah 17. Dikali 360 derajat. Nah, kita hitung dulu nih. Tadi dapat 5, 17 dikali 5. Hasilnya adalah 85. Kemudian golongan darah O. Ya, golongan darah O di sini ada 30. 30 per 72 dikali 360. Nah, kita coret di sini. Ini 5. Hasilnya adalah 150 derajat. Kalau kalian sudah dapat derajatnya, kalian ambil busur derajat kalian. Kalian buat lingkaran dan kalian ukur diagram lingkarannya dengan derajat yang sudah kalian dapatkan.
Kalau sudah diukur dan dihitung, jadilah seperti pada gambar di hadapan kalian ini ya, gambar diagram lingkarannya. Seperti ini. Nah, tadi kalian sudah mempelajari bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, dan juga diagram lingkaran. Semoga materi yang telah disampaikan pada hari ini dapat kalian pahami dengan baik. Baiklah, untuk mengukur pemahaman kalian akan materi pada hari ini, ada tugas yang harus kalian kerjakan. Di sini disajikan data berat badan siswa kelas 5 SD. Yang harus kalian selesaikan adalah sajikan data tersebut dalam bentuk tabel, dan yang berikutnya sajikan data tersebut dalam bentuk diagram garis. Ingat ya, soalnya harus kalian tulis terlebih dahulu. Kalau sudah selesai, jangan lupa foto dan kirim kepada walas kalian masing-masing. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Pesan Miss, jangan tinggalkan sholat dan tetap jaga kesehatan kalian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.